Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Ziadatul Lahiriah, NIM 23565510103. Saya dari kelas C4 AKR. Oke, di sini kita akan membahas mengenai akuntansi perpajakan pada bab aset tetap. Oke, kita selesaikan studi kasus yang ada pada buku akuntansi perpajakan. Soal pertama, bagaimana perlakuan perpajakan yang Anda ketahui untuk sewa? Nah, jenis sewa guna usaha yang diakui menurut perpajakan itu ada dua. Yang pertama, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan yang kedua, sewa guna usaha tanpa hak opsi. Nah, kalau sewa guna usaha dengan hak opsi itu dari pihak lessor, pajak penghasilan itu sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Nah, untuk penghasilannya sendiri itu bukan objek PPh 23, tetapi pengenaan pajaknya dilakukan dengan perhitungan akhir tahun dalam SPT tahunan. Nah, selanjutnya ada beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap ini beban yang tidak boleh dikurangkan. Terus ada lagi beban penyisihan piutang tak tertagih. Nah, ini beban yang digunakan oleh pihak lessor itu beban yang dapat dikurangkan. Selanjutnya ada mekanisme angsuran pajak PPh 25 diatur oleh UU PPh. Pada pihak lessor juga ada pajak pertambahan nilai, yaitu memungut PPN atas penyerahan barang modal kepada lessor. Kalau pihak lessor itu ada pajak penghasilan, beban sewa sama dengan angsuran pokok ditambah bunga. Nah, beban sewa sendiri ini beban yang dapat dikurangkan. Beban sewa ini bukan PPh pasal 23. Nah, beban selanjutnya itu satunya lagi ada beban penyusutan aset tetap. Beban penyusutan aset tetap itu beban yang tidak boleh dikurangkan. Untuk PPN-nya sendiri itu kalau dari pihak lessor itu tidak ada ya. Nah, yang kedua ada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa guna usaha tanpa hak opsi ini dari pihak lessor, pajak penghasilannya itu beban penyusutan aset tetap itu beban yang dapat dikurangkan. Nah, kalau penghasilan sewanya itu objek pajak PPh final atau PPh pasal 15 atau PPh 23. Kalau PPN-nya itu memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Nah, kalau pihak lessor ada pajak penghasilan, beban sewanya itu beban yang dapat dikurangkan untuk penyewaan yang barang modalnya termasuk objek PPh pasal 23. Kalau potongan PPh 23 itu atas pembayaran sewa. PPN-nya tidak mengambil. Oke, soal kedua. Pada tanggal 25 Juli 2011 dijual mobil box sebagai kendaraan operasional seharga 60 juta. Pada saat dijual, bagian akuntansi mencatat dengan debit kas dan mengkredit kendaraan sebesar 60 juta. Selama tahun 2011, penyusutan mobil tersebut belum dihitung dan dibebankan. Mobil dibeli pada tanggal 16 April 2010 seharga 80 juta. Metode penyusutan garis lurus. Nah, berarti yang digunakan itu menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berapakah besarnya penyusutan tahun 2011 dari laba atau rugi fiskal atas penjualan kendaraan tersebut? Nah, kita dapat menghitung per tahap ya. Untuk yang pertama itu kita menghitung besarnya penyusutan tahun 2011. Perlu diketahui ya, kalau nilai buku mobil pada akhir tahun 2010 berarti kan masa manfaatnya mobil menurut pajak itu 6 tahun. Nah, maka penyusutan tahunannya adalah kita cari nilai perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. 80 juta dikurangi 0 dibagi 6 tahun. Kita mendapatkan 13.333.333 per tahun.
Nah, untuk yang kedua itu ada penyusutan selama 8 bulan dari bulan April hingga Desember 2010 sebesar Rp888.888, maka nilai buku mobil pada akhir tahun 2010 berarti nilai perolehan dikurangi total penyusutan. Nah, itu ada 80 juta dikurangi dengan penyusutan selama 8 bulan itu. Kita menghasilkan 71.111.112 rupiah. Untuk tahap yang ketiga, kita menghitung ya besarnya penyusutan tahun 2011. Nilai buku awal dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Nah, kita menghitungnya berarti tadi nilai buku awalnya 71.111.112 dikurangi 0, kita misalkan nilai residunya itu 0 dibagi 6 tahun. Kita mendapatkan 11.851.852. Nah, yang keempat kita menghitung lagi, maka besarnya penyusutan mobil untuk tahun 2011 itu tadi kan 11.851.000 sekian. Nah, untuk menghitung laba atau rugi fiskal atas penjualan mobil, berarti perlu diketahui nilai buku mobil pada saat penjualan. Nah, nilai buku mobil pada akhir tahun 2011 itu kita hitung menggunakan nilai buku awal dikurangi total penyusutan. Nah, nilai buku awal tadi ada 80 juta. Kita kurangi dengan total penyusutan. Total penyusutannya itu 13 juta sekian. Kita menghasilkan angka 66.666.667 rupiah. Nah, yang kelima kita, karena tadi itu mobilnya dijual dengan harga 60 juta, kita berarti rugi. Karena harga jualnya itu tadi 60 juta, tapi nilai bukunya itu 66 juta. Jadi kita ruginya di angka 6.666.667 rupiah. Nah, kita menghitung yang terakhir sebagai aset tetap yang termasuk kelompok 2. Kita golongkan ke kelompok 2 ya, karena mobil. Nah, rugi penjualan mobil dikenai pajak penghasilan sebesar 2,5% dari harga jual, yaitu pajak penghasilannya berarti kita hitung 2,5% dikali 60 juta. Itu kita mendapatkan 1.500.000. Nah, berarti laba atau rugi fiskalnya atas penjualan mobil tersebut itu rugi penjualan dikurangi pajak penghasilan final. Tadi sudah ruginya berarti 6 juta sekian, dikurangi dengan ditambah lagi dengan pajak penghasilan finalnya 1.500.000, berarti kita rugi 8.166.667 rupiah. Berarti kita rugi. Oke, kita bahas soal nomor 3. Pada tanggal 31 Oktober 2011, PT Tahu membeli seperangkat komputer senilai 4 juta. Berapakah biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan ketentuan pajak strike line dan double declining balance? Nah, kita menghitung dulu strike line-nya dulu. Nah, berdasarkan metode ini tuh biaya penyusutan dapat dihitung dengan rumus biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Kita misalkan nilai residu ini diasumsikan sebesar 0 masa manfaat. Menurut ketentuan pajak adalah 3 tahun. Maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung 4 juta dikurangi 0 dibagi 3 tahun. Kita mendapatkan hasil 1.333.333 rupiah. Nah, penghitungan yang kedua itu ada double declining balance. Kalau metode ini biaya penyusutannya itu dapat dihitung dengan rumus saldo buku awal dikali 2 dibagi masa manfaat.
saldo buku awal dalam hal ini tuh biaya perolehan komputer yang dibeli pada tanggal 31 Oktober 2011 sebesar 4 juta. Nah, masa manfaatnya komputer itu menurut ketentuan pajak itu ada masa manfaat 3 tahun setiap komputer. Nah, maka biaya penyusutan tahun 2011 dapat dihitung 1 juta dikali 2/3 tahun. Kita mendapatkan hasil 2.666.667 rupiah. Dengan demikian, biaya penyusutan atas komputer tersebut tahun 2011 berdasarkan metode straight line itu sebesar 1.333.333 rupiah. Dan kalau dengan metode double declining balance itu 2.666.667 rupiah. Oke, sudah selesai studi kasusnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.